Gadis itu secara tak sengaja menyadari bahwa boneka beruang yang diberikan sahabatnya selalu menatap ke arahnya. Karena penasaran, ia pun mengambil boneka itu dan memeriksanya dengan saksama. Tak disangka ia menemukan sebuah benda keras di dalamnya. Ia segera mengambil gunting dan membongkar boneka tersebut. Dan dari dalamnya, ia menemukan sebuah kamera pengintai mini. Menyadari bahwa dirinya telah diawasi selama bertahun-tahun, gadis itu langsung merinding. Yang lebih membuatnya bingung adalah alasan sahabatnya memata-matainya. Ia pun memutuskan mencari tahu kebenarannya. Malam itu juga, ia buru-buru pergi ke rumah sahabatnya. Namun baru sampai bawah gedung, ia melihat suaminya turun dari mobil yang sama bersama sahabatnya. Keduanya bergandengan tangan masuk ke rumah. Saat itu juga gadis itu sadar bahwa mereka telah mengkhianatinya sejak lama. Dengan amarah membara, ia langsung menerobos masuk ke rumah sahabatnya, ingin memergoki mereka secara langsung. Namun ketika ia membuka pintu kamar, pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Seluruh dinding dipenuhi dengan rekaman CCTV yang mengawasinya. Saat itulah ia baru sadar, pernikahan sempurna yang selama ini ia banggakan hanyalah konspirasi antara suaminya dan sahabatnya. Tiba-tiba terdengar suara panggilan dari pengasuh memanggil suaminya, dan saat ia menoleh, ternyata sang pengasuh adalah ibu mertuanya sendiri. Ibu mertua langsung panik saat melihat gadis itu, tapi berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Namun gadis itu tak peduli. Ia langsung naik ke lantai 2 dengan penuh emosi. Belum sempat naik, ia melihat bayangan dua orang yang tengah berpelukan di dinding. Untuk menghalangi jalan kabur suaminya, ia segera menelepon dan bertanya keberadaannya. Mendengar suaminya mengaku sedang lembur, ia pun semakin yakin telah dikhianati. Namun saat ia membuka pintu kamar, di dalam ternyata kosong. Saat ia hendak memeriksa ruangan lain, ia tiba-tiba mendapat telepon dari panti tempat ibunya dirawat. Mendengar ibunya mengamuk dan melukai orang, ia buru-buru bergegas ke rumah sakit. Melihat bahwa dokter yang menangani ibunya adalah teman suaminya, ia sempat merasa lega. Namun tak lama, ia mendengar percakapan antara sang dokter dan suaminya, yang menyebutkan bahwa gadis itu mulai berperilaku aneh, dan meminta suaminya untuk lebih waspada. Mendengar itu, gadis itu langsung memutuskan untuk memindahkan ibunya ke tempat lain. Namun ibunya berkata bahwa rumah sakit ini adalah pilihan menantunya, dan bahkan ia membayar dokter dengan harga mahal. Gadis itu pun hanya bisa menenangkan ibunya untuk sementara. Saat kembali ke rumah sahabatnya, ia segera menghapus semua rekaman pengawasan dan menyalin bukti. Namun saat itu suaminya juga sedang dalam perjalanan pulang. Ia tampak terburu-buru ingin sampai ke rumah. Namun saat turun dari mobil, ia dihentikan oleh tetangganya, yang terus mengajaknya mengobrol. Namun matanya tak henti menatap jendela rumah. Melihat itu, suaminya langsung merasa ada yang aneh, karena biasanya ia selalu membuka tirai setengah. Namun hari ini jendela tertutup sepenuhnya. Menyadari istrinya mungkin ada di rumah, ia pun langsung berlari masuk. Saat gadis itu mendengar suara langkah kaki dari atas, namun belum selesai menghapus semua rekaman, ia terpaksa bersembunyi di balik tirai. Melihat ruangan kosong, suaminya sempat ragu. Namun saat menyentuh laptop yang masih panas, ia langsung yakin ada orang di dalam rumah. Matanya pun segera mengarah ke satu-satunya tempat persembunyian. Saat ia hendak membuka tirai, tiba-tiba sebuah telepon datang dan memanggilnya pergi. Gadis itu pun berhasil lolos. Namun saat malam tiba, suaminya terkejut saat mendapati boneka beruang menghilang. Saat ia mencari di laci, gadis itu muncul sambil memegang boneka dan bertanya, apakah dia sedang mencari ini? Suaminya langsung panik, dan bertanya kenapa boneka yang selalu ada di tempat tidur itu diambil. Gadis itu menjawab bahwa ia hanya mencucinya. Suaminya pun lega, tanpa tahu bahwa boneka itu sudah ditukar dengan yang baru. Gadis itu kemudian bertanya apakah boneka barunya terlihat sama. Mendengar jawaban suaminya, ia lanjut bertanya, apakah dia hanya tertarik pada sesuatu yang baru? Suaminya langsung menangkap maksud dari pertanyaan itu. Lalu ia berkata,